Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muhasabah Jiwa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu juz 1 surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung seperti biasa kita baca dan terjemah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang dia berbuat kerusakan di dalamnya dan dia menumpahkan darah-darah? Dan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dan kami mensucikan bagi engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia menyodorkan kepada mereka atas para malaikat. Maka dia berfirman, ceritakanlah oleh kalian kepadaku dengan nama-nama mereka ini, jika kalian adalah orang-orang yang benar. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mereka berkata, para malaikat, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan atau ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia berfirman, wahai Nabi Adam, ceritakan kepada mereka dengan nama-nama mereka. Maka tatkala dia menceritakan pada mereka dengan nama-nama mereka, dia berfirman, apakah aku belum katakan pada kalian, sesungguhnya aku mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian adalah sembunyikan. Demikian telah kita baca dan kita terjemah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Sebelum kita melihat kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33, kita lihat beberapa hadis atau keterangan yang berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Hadis yang pertama tentang keutamaan mencari ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika seseorang atau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang dapat mendoakan kepadanya atau kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dunia ini terlaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya semuanya kecuali zikrullah atau zikir kepada Allah, dan apa-apa yang mendukung kepada zikrullah. Dan yang tidak dilaknat lagi adalah alimun, orang yang mengajar atau orang yang alim, au muta'allimun atau orang yang belajar atau orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang ketiga, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil ma wa inna fadlal alima 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Yang artinya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan karenanya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya karena ridho kepada para pencari ilmu.
Dan sesungguhnya seorang alim dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam air atau lautan. Sesungguhnya keutamaan seorang yang alim atas ahli ibadah yang tanpa ilmu seperti keutamaan bulan purnama di malam hari dengan seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi beliau-beliau mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil keberuntungan yang banyak atau yang besar. Hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Keterangan yang terakhir atau hadis yang terakhir, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali atau pulang. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Demikian beberapa keterangan atau hadis yang mendukung tentang keutamaan mencari ilmu. Maka semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang gemar mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya langsung kita lihat kesimpulan surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Yang pertama, diperlukan situasi kondusif untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. 2. Tujuan Allah menjadikan manusia di bumi ini adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain dan lingkungannya dalam rangka mencari ridho Allah, dan bukan untuk kemaslahatan diri sendiri. 3. Setiap manusia harus punya pemikiran konstruktif, bukan destruktif, untuk betul-betul menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Yang keempat, walaupun tujuan semula Allah memberikan nafsu kepada manusia itu supaya manusia punya keinginan berusaha ke arah yang lebih baik. Tetapi jika manusia itu tidak mampu mengendalikan nafsunya, justru akan menjerumuskan manusia hingga terjadi banyak kerusakan dan pertumpahan darah. Naudzubillah min dzalik. 5. Mensucikan Allah tidak cukup melalui ucapan saja, tetapi harus dalam bentuk keyakinan dan perbuatan. 6. Sebagai hamba, kita harus terima terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah, walaupun sesuatu itu secara zahir tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus meyakini di balik ketentuan Allah mengandung hikmah yang besar yang baru akan kita ketahui di belakang hari. 7. Kita boleh mencari dan menanyakan hikmah segala hal yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Semua pengetahuan yang kita miliki adalah pemberian Allah, karena Allah lah pemilik segala pengetahuan. 9. Manusia bisa memperoleh derajat yang lebih tinggi daripada para malaikat apabila dia mau menggali secara maksimal potensi akal dan hatinya. 10. Kita harus bisa dan berani mengakui kebodohan dan ketidaktahuan yang ada pada diri kita. 11. Kita tidak perlu mereka-reka tentang ketentuan-ketentuan Allah yang kita tidak mampu untuk memikirkan dan memahaminya. Biarkanlah dia menjadi rahasia Allah yang Maha Tahu segalanya. 12. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dirahasiakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.